Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Kali ini aku mau share aktivitas aku nih teman-teman. Ini tuh aku lagi di waktu mau sahur ya. Ini aku mau masak dulu buat sahur. Kalau misalnya lauknya ini masih banyak sisa, ya kemungkinan pas nanti buka puasa aku nggak masak lagi ya teman-teman. Ini aja gitu yang jadi lauknya. Nah kali ini tuh aku mau masak menu yang simple tapi ini tuh enak banget. Pokoknya ini kalau misalnya menunya sahur tuh kayak gini tuh beneran deh bikin selera banget gitu ya teman-teman makannya gitu ya. Karena emang sedep, terus juga ya apa ya, lebih mantep lah gitu ya. Terus karena ini berkuah jadi kayak lebih enak aja pas makan. Nah tadi aku tuh teman-teman pengen pakai kunyit yang apa yang asli lah gitu ya teman-teman, tapi ternyata aku nggak punya, kehabisan, alhasil aku pakai kunyit bubuk. Nah ini santan ini aku udah beli dari kemarin ya teman-teman, jadi aku simpen di kulkas. Dan ini santannya aku memang udah rencanain pengen masak di subuh hari aja gitu ya. Sebenarnya tadi malam sih aku pengen masaknya teman-teman, cuman karena memang tadi malam aku tuh lumayan agak cepet gitu ya ketidurannya, alhasil ini masaknya memang menjelang subuh. Nah teman-teman, hari ini tuh aku masak ikan asap ya teman-teman, atau ikan salai. Ini tuh ikan yang udah diasapin gitu loh teman-teman, jadi dia itu udah kering gitu. Terus ini aku kasih campurannya tuh kacang panjang biar jadinya tuh banyak ya. Jadi kan di sore harinya aku nggak masak lagi gitu ya teman-teman, jadi ini aja nanti buat menu berbuka. Palingan kayak nambah jajanan aja sih, entah beli mie goreng gitu ya, atau beli gorengan, palingan gitu-gitu aja. Karena kalau misalnya buka puasa tuh menurut aku kalau banyak-banyak makanan juga ini ya mubazir gitu, jadi ya udah beli paling secukupnya aja sih. Palingan aku tuh kalau misalnya beli-beli buat takjil itu paling banyak tuh 2 macam, kayak satunya itu makanan, satunya itu kayak minuman gitu. Oke, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah tadi habis masak teman-teman, aku tuh langsung aja buat makan gitu ya. Dan aku nggak videoin pas lagi makannya teman-teman, karena ya aku ngerasa ribet aja lah gitu ya. Dan ini aku lanjut kegiatan aku di pagi harinya lagi. Karena memang tadi habis sahuran teman-teman, itu aku lanjut kayak nyuci gitu ya, cuman aku nggak langsung jemur, jadi nyuci aja karena aku biarin aja gitu karena kayak masih gelap gitu kan. Dan juga kalau mau aktivitas yang lain kayak beres-beres, nyapu-nyapu gitu, anak-anak kan masih tidur ya di jam segitu, jadinya ya udah ini aku udah agak di pagi harinya, anak-anak juga udah pada bangun, baru aku mulai beberes. Pak Su juga udah berangkat kerja. Ini teman-teman aku awali dulu dengan ngeberesin pakaiannya anak-anak ke dalam lemari ya. Sebenarnya ini juga banyak juga sih pakaian aku sama Pak Sio mau aku rapin ke dalam lemari juga. Cuman itu ntar aja deh teman-teman. Ini aku dahuluin pakaiannya anak-anak aja. Karena terkadang itu teman-teman kalau misalnya pakaian anak-anak tuh nggak dimasukin ke dalam lemari gitu ya, terus nggak ngambilnya masih dalam keranjang ini, kadang tuh suka cepat berantakan gitu loh teman-teman. Jadi ya udah ini aku duluin pakaian anak-anak, ntar baru deh pakaian aku sama Pak Su. Ya mungkin agak siangan aja kali ya baru aku beresin. Oke, di sini aku lanjutin ya teman-teman. Ini anak-anak tuh ya seperti yang aku bilang tadi ya, mereka tuh baru bangun gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh udah mulai buat beres-beres gitu. Ini aku mau beresin kasur karena tadi malam tuh kami tidurnya di sini ya teman-teman, di depan TV. Ya karena ya lagi kangen aja gitu ya tidur di sini. Karena teman-teman kalau misalnya pas lagi musim yang panas banget gitu ya kayak sekarang, itu tuh enak teman-teman tidurnya itu di luar kayak gini ya, di depan TV gini, karena berasa lebih leluasa, terus juga lebih adem juga sih. Kalau di kamar itu kayak berasa lebih pengap gitu loh teman-teman. Cuman kalau pas lagi musim hujan atau yang dingin gitu, emang di kamar lebih enak. Love to hear your voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. Oke, alhamdulillah ini udah selesai aku rapin kasurnya, dan ini aku lanjut aja ngejemurin pakaian. Tadi aku juga udah gantiin pakaiannya anak-anak ya teman-teman, karena mereka itu pakai diapers kan gitu ya. Terus ternyata tadi tuh kayak udah bocor gitu loh teman-teman diapersnya, karena ya udah kepenuhan. Alhasil tadi aku ganti bajunya sekalian gitu ya. Dan ini baru deh aku lanjut mau jemur-jemur pakaian, karena seperti yang aku bilang pakaiannya itu udah selesai dicuciin gitu.
Cuaca hari ini teman-teman, pas aku lagi jemur-jemur ini tuh ya, kayak cuacanya itu mendung-mendung gimana gitu ya. Bahkan rasanya tuh kayak sempet ragu gitu teman-teman mau ngejemur-jemurin pakaian di sini. Tapi kayak aku tuh yakin aja gitu ya, kayaknya nanti siang tuh bakalan panas deh gitu ya teman-teman. Karena memang tadi pagi tuh bener-bener kayak dingin banget. Biasanya kalau misalnya subuh-subuh tuh dingin banget gitu, itu kadang kan suka ini ya, suka panas gitu kan di siang harinya gitu. Jadi ya udahlah aku jemurin aja deh di luar. Semoga aja nggak hujan sih. Nanti kalau misalnya emang mau hujan ya udah aku tinggal angkat aja dan aku pindahin ke teras. Mau bulan Ramadan ataupun nggak bulan Ramadan ya teman-teman, kerjaan di rumah mah kayaknya nggak ada puasa-puasanya gitu ya. Tetap aja gitu ya teman-teman, kegiatan itu banyak. Tetap aja kegiatan itu kayak nggak ada habisnya gitu ya. Cuman nggak apa-apa, alhamdulillah disyukuri aja kita tuh masih mampu buat ngerjainnya. Nah teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Ini aku mau rapi-rapi di bagian samping sini nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, cuaca hari itu nggak terlalu panas gitu ya awalnya teman-teman. Itu kayak panas bentar habis itu mendung, panas bentar habis itu mendung gitu loh. Makanya aku tuh di sini kayak semangat juga aktivitas di luar rumah. Karena memang cuacanya itu menurut aku lumayan ngedukung gitu ya. Tapi ternyata pas aku tuh udah mulai aktivitas di sini, malah cuacanya itu bener-bener panas cetar membahana. Tapi kalau misalnya aku nggak lanjut itu rasanya sayang karena udah aku mulai kan. Biasanya memang mulainya itu yang berat teman-teman. Kalau misalnya kita udah mulai itu ya udah biasanya kayak bakalan lebih enak aja lah gitu. Di sini aku ngerapi-rapihin papan di sini teman-teman, papan yang pendek-pendek. Sekalian aku tuh pilih-pilih papan yang memang aku tuh mau jadiin kayu bakar aja gitu ya. Kayak karena misalnya mungkin papan itu udah pecah gitu, itu aku mau jadiin kayu bakar aja. Sebenarnya yang ini ya, yang aku susun ini tuh suatu saat pasti akan jadi kayu bakar juga. Cuman siapa tahu nanti tuh masih ada yang diperluin gitu ya. Makanya itu aku simpen aja yang masih agak-agak bagus-bagus gitu, yang nggak pecah-pecah lah gitu ya. Karena walaupun ini papan pendek-pendek teman-teman pasti kayak masih ada lah gunanya gitu ya. Makanya aku pilih mana yang udah pecah-pecah gitu ya, mana yang memang agak-agak sedikit lapuk gitu. Itu aku mau alih fungsikan aja lah gitu ya. Jadi kayak apa namanya, jadi kayak buat kayu bakar aja lah gitu, daripada dia itu di sini tuh kayak ketumpuk-ketumpuk gitu kan. Yang ada ini tuh malah kayak kelihatan sumpek dan takutnya tuh jadi sarang binatang yang membahayakan gitu ya. Kayak apa ya, kayak binatang-binatang yang melata gitu teman-teman, kayak ular gitu ya. Ya ampun, aku takut banget deh. Makanya ini aku mau ngerapin dulu. Terus juga udah sumpek teman-teman, ngeliat ini tuh masya Allah beneran deh parah banget berantakannya gitu ya. Walaupun ini tuh emang tempat persinggahan segala perkakas-perkakasnya Pak Su ya teman-teman, kayak misalnya sepatu-sepatu kerja gitu, itu kadang suka ditaruh di sini aja gitu kan. Nah ini tuh benar-benar kayak berantakan banget, jadi kayak kesannya tuh ya ampun kenapa gitu ya, ini tuh di bagian samping ini tuh kayak benar-benar nggak keurus banget lah gitu. Jadi ini aku mau sedikit rapihin, nanti di bagian bawahnya juga aku mau sedikit bersihin gitu ya, walaupun nggak total full karena memang itu tuh ada yang memang udah stay gitu ya tempatnya di situ, kayak apa namanya, kayak pagar kayak jaring buat kebun gitu. Nah teman-teman, ini pas aku lagi bersih-bersih di sini aku tuh benar-benar kaget dong teman-teman, ada kalajengking gitu ya, dan ternyata bukan 1 ekor, ada 2 ekor. Pokoknya selama pas aku lagi ngebersihin ini tuh ya teman-teman, aku tuh nemu kalajengking tuh sampai 3 ekor gitu loh teman-teman. Semuanya langsung aku bunuh. Dan aku tuh bener-bener kayak kaget aja sih, karena tadi kan aku ngambilin kayu itu kan pakai tangan langsung gitu kan. Untung aja itu nggak kejepit gitu. Walaupun area samping ini tuh kayak kelihatan itu susah banget buat dirapihin ya teman-teman, karena ya emang segala perkakas itu di sini gitu ya diletakinnya, yang banyak yang nggak berguna, nggak terlalu berguna, atau yang kayak jarang-jarang dipakai gitu ya. Dan kalau mau disimpan di rumah rasanya nggak mungkin gitu, makanya ditaruhnya di sini. Alhasil itu beneran deh parah banget berantakannya. Tapi setidaknya aku nanti mau ngebersihin sebagian lah gitu ya teman-teman, biar agak sedikit rapian lah gitu ya. Ini anak-anak juga sambil main nih teman-teman, jadi mereka main, aku beres-beres, jadi aku sekalian bisa buat mantau mereka. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. By the way, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Gimana di bulan Ramadan? Masih lancar buat masak-masaknya? Masih lancar nggak nih buat aktivitasnya? Udah di pertengahan Ramadan ya teman-teman. Apakah kalian itu masih rajin masak atau mungkin udah mulai mager nih buat masak, seringnya beli? Boleh tulis di kolom komen ya.
Kalau aku sendiri teman-teman selama bulan Ramadan itu memang seperti biasa aku tuh lebih sering masak, cuman sesekali tuh ada lah gitu ya aku tuh beli gitu ya, atau misalnya kayak pengen itu makan bakso kayak gitu-gitu tuh ada juga sih, kayak ya mungkin 2 kali dalam seminggu tuh ada lah gitu aku yang nggak masak di rumah. Palingan masaknya itu sih palingan buat anak-anak doang lah gitu ya, kayak bikin ayam goreng atau ikan goreng gitu. Tapi kalau buat masak lauk buat kami tuh kayak enggak gitu ya. Kadang ada juga sih, sebenarnya bukan karena mager ya, tapi kayak lebih nggak selera gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya pas lagi hari itu nggak selera banget buat makan masakan sendiri, ya udah kadang tuh kami beli bakso gitu ya, ataupun misalnya kayak beli nasi uduk gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin dulu ya videonya. Nah ini aku udah selesai ngerapi-rapinnya. Udah sih segitu aja, di bagian tengah-tengah itu yang banyak jaring itu ya, itu aku nggak rapiin teman-teman karena itu berat banget ya, banyak perkakasnya Pak Su yang berat-berat lah gitu di situ. Bukan perkakas ya, kayak adalah gitu ya barang-barangnya Pak Su yang berat. Jadi aku ya udahlah mager aja ngegesernya karena lagi puasa, jadi nggak boleh terlalu berlebihan banget di press tenaganya, takutnya nanti lemes ya teman-teman. Ini tuh baru aja gitu ya, mau baru siang gitu ya, sore masih lama gitu, jadi harus hemat-hemat tenaga. Oke deh teman-teman, di sini setelah aku selesai nyapu-nyapu tadi, ini aku mau belah-belahin kayu papan-papan ini ya, biar nanti tuh disusunnya lebih mudah, terus juga pas memasak lebih enak ya kalau misalnya udah dipotong-potongin, udah dibelah-belah gitu ya. Jadi dia ukurannya nggak terlalu besar, karena menurut aku teman-teman semakin kecil kayu itu ya kayak lebih, kalau misalnya potongan kayu itu tuh kayak lebih kecil-kecil lah gitu ya. Itu tuh kan kalau misalnya kita masukin ke dalam tungku itu kan jadinya dia lebih banyak gitu ya teman-teman kita masukin, dan itu tuh kayak apinya tuh kayak berasa lebih besar gitu. Makanya ini aku sengaja aja belah-belahin gitu ya, maksudnya papan-papannya biar lebih enak aja nanti ngelihat apinya tuh bagus gitu. Ini teman-teman aku tuh ngerjain ini tuh hampir kayak sejaman lebih ya, lebih sih 1 jaman, hampir 2 jam malah ya aku beres-beres di samping ini teman-teman. Cuman ya memang kejeda-kejeda lah gitu ya, dengan dramanya anak-anak gitu-gitu tuh lumayan banyak. Tapi alhamdulillah aku seneng banget sih, setidaknya ini tuh udah rapi. Ditambah lagi teman-teman, ini aku sebenarnya berasa lebih lega gitu ya, karena ngelihat di bagian samping ini tuh udah kelihatan sedikit bersih lah. Sebelumnya tuh bener-bener kayak amburadul banget gitu di bagian bawahnya gitu teman-teman. Jadi ya ini tuh kayak apa ya, kayak happy aja gitu ngelihatnya teman-teman. Oke, singkat cerita itu aku udah selesai teman-teman buat ngebelah-belahin si papan-papan yang sisa-sisaan itu. Dan ini aku mau lanjut aja buat susun papan-papannya atau kayu. Aku bilangnya kayu aja lah ya, kayu ini ke sini biar nanti pas memasak itu udah enak gitu. Kebetulan banget nih teman-teman, kayu aku yang di sini ini tuh udah habis. Yang di bagian belakang tempat ini tuh ada gitu ya, cuman itu yang besar-besar kan, dan memang biasanya kan aku selalu nyetok ya untuk aku bawa ke dekat tungku biar pas masak itu enak, dan ternyata memang stoknya lagi habis gitu ya. Udah sekalian aja ini aku isi lagi biar nanti pas aku mau masak air itu aku bakalan lebih mudah gitu sih teman-teman, dan juga pastinya bakalan lebih apa ya, lebih kelihatan rapi juga gitu ya kayunya disusun kayak gini. Di sini teman-teman anak-anak itu main, dan aku tuh aktivitasnya sambil kayak ngedengerin ngedengerin ceramah gitu ya, atau ngedengerin podcast Islami gitu loh teman-teman, biar nggak boring banget lah gitu ya teman-teman, biar lebih seru aja gitu ya, biar nggak terlalu berasa. Karena teman-teman ini tuh kalau misalnya cuman buat ngeberesin kayu ini aja gitu ya, yang ada itu malah kayak cepet bosen teman-teman, karena ini tuh lumayan apa ya, lumayan lama gitu ngerjainnya. Makanya sambil ngedengerin ada yang didengerin gitu ya, biar kayak lebih santai gitu. Dan pastinya teman-teman di sini juga anak-anak tuh mainnya nggak yang jauh-jauh ya, mainnya dekat-dekat aku aja. Jadi aku tuh kayak benar-benar enak sih mantau mereka main. Kalau udah punya stok kayu bakar kayak gini teman-teman, rasanya tuh bener-bener lega banget ya. Apalagi karena kan aku emang tim yang selalu ngerebus air. Cuman teman-teman selama bulan Ramadan ya teman-teman, karena kadang tuh aku kalau misalnya kena asap itu kan kayak bener-bener berasa
mudah haus, napas sesak gitu ya. Nah, aku tuh udah mulai jarang gitu sih ngerebus air minum teman-teman di tungku kayu ini karena yang ngindarin itu gitu. Cuman kalau misalnya cuacanya emang adem gitu ya, ya udah aku ngerebus air di sini. Tapi kalau kayak gini tuh kayak bener-bener panas ya udahlah gitu ya. Aku nggak ngerebus air di sini, aku ngerebus di kompor aja. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai. Sampai di sini dulu video aku ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.